Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Amma ba'd. Akhwana fiddin, azakumullah, muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua memberikan sebuah pemaknaan yang dalam akan apa yang sedang kita lakukan. Karena ternyata bukan semata ayat demi ayat yang diulang dan dibaca. Kalimat demi kalimat yang kemudian terangkai dan indah untuk dibaca serta didengarkan telinga. Ayat ini dahulunya sudah dipromosikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kenyataan kehidupan. Sehingga di ayat itu disampaikan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabluhu wa in kana min qabli la fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kemudian dalam istilah namanya umat al-um. Yang diutus seorang rasul. Dan rasul itu pun juga digelari al-um, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Untuk menceritakan keadaan bahwa hari itu diselimuti oleh sebuah masa bernama jahiliyah, kebodohan. Apa yang pertama dilakukan Rasul kepada para sahabatnya sebagai sebuah tempaan, sebagai sebuah tarbiyah, sehingga kemudian menjadi generasi-generasi yang unggul. Yang pertama dilakukan adalah yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah membacakan Al-Quran dan para sahabat menirukan. Rasulullah membaca para sahabatnya Al-Quran. Ternyata pekerjaan membaca itu pekerjaan yang mendasar dan sekaligus tempaan yang paling hebat. Yang pengen melihat bagaimana para sahabat itu membaca, lihatlah surat Al-Muzammil. Bagaimana tempaan itu betul-betul bermakna. Membaca Al-Quran akan menghasilkan hasil yang paripurna ketika itu dibaca di malam hari. Ketika itu dihafal. Sesekali diulang ayat, satu ayat 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kemudian ditadabburi apa yang mengandung di dalamnya,
perintah Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kemudian kita diminta untuk menghafal. Jadi tujuan menghafal itu untuk membaca. Bukan membaca untuk menghafal, tapi menghafal untuk membaca. Agar yang semestinya itu terbaca lebih ringan dengan hafalan, maka akan terwujud kenyataan itu. Mereka-mereka yang bisa membaca ringan karena hakikatnya dia sudah hafal, diulang-ulang. Maka Al-Quran itu bukan disebut sebagai kitab yang lain. Hifdzon ya enggak. Tapi Al-Quran itu ya Al-Quran yang maknanya adalah bacaan karena untuk dibaca. Setelah yatlu alaihim ayatihi, membacakan Quran kepada para sahabat, membuat membaca para sahabat ayat-ayat Allah. Proses yang kedua adalah wa yuzakkihim. Perhatikan dengan seksama, Al-Quran tidak hanya memberikan efek, hanya enak didengar, hanya menyentuh di kalbu. Daya sentuhnya yang sedemikian pekat dan hebatnya. Tapi Al-Quran ketika dibaca itu juga prosesnya akan membuat hati kita itu terdetok, dibersihkan. Maka sahabat Utsman berkata, orang yang hatinya bersih tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Jadi orang yang baca Quran kok gampang kesel. Yang kesel itu bukan fisiknya tapi hatinya. Karena orang yang bersih hatinya tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Yang menyatakan itu sahabat Umar Khattab yang terbiasa membaca Al-Quran hatam 1 kali dalam 2 rakaat sholat. Bahkan wafatnya pun masih kondisinya di dalam membaca Al-Quran sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi setelah kita itu adalah yatlu alaihim yuzakkihim, dibersihkan. Maka Rasulullah menyebut la hasada illa fithnain. Tidak boleh mendengki kecuali pada 2 orang. Rajulun atahullahul Quran. Yang pertama orang yang diberikan Quran. Wa huwa yatlu, dan dia menghabiskan untuk membaca ana al-laili wa atrafan nahar, siang dan malam. Keduanya adalah rajulun atahullahu mal, seorang yang diberikan harta dan hartanya dibuat ludes di jalan Allah Azza wa Jalla. Kedua sosok ini boleh diiri, boleh didengki karena keirian dan kedengkian yang seharusnya berefek kepada keburukan menjadi tidak mempan bagi 2 sosok ini. Ahlul Quran didengki tidak akan mempan. Karena ia menjadi hamba yang istimewa. Karena ia terprotek sesuai dengan janji yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Nahnu nazzalna Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Quran dan menjaga siapa saja yang menjaga Al-Quran. Maka wa yuzakkihim, dibersihkan. Maka semakin ia membaca Al-Quran, hatinya semakin bersih. Kalau hati itu bersih, tengoklah apa yang disabdakan Rasulullah. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah di dalam diri itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu sehat, sekujur tubuhnya juga ikutan sehat. Kalau segumpal daging itu sakit, maka seluruh tubuhnya juga ikutan sakit. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging itu hati. Tempat bertumpunya segala urusan, semangat juga ada di hati, kuatnya fisik juga ada di hati,
sementara tubuh dan fisiknya hanya yang menopang dan menjadi sarana serta yang diperintahnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, baru kemudian pada tahap yang ketiga. Setelah yatlu alaihim, dibacakan Quran kepada mereka, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah itu semua hikmah itu kayak ketarik magnet. Apa saja yang bermuatan magnet, bermuatan hikmah itu bisa ketarik. Apa saja yang isinya penting bagi kehidupannya akan semua tempel ke dia. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, sekalipun sebelumnya itu betul-betul tersesat, betul-betul enggak ngerti apa-apa, betul-betul bodoh. Ini cerita baca Bapak Habibie, namanya Burhanuddin Yusuf Habibie, sewaktu kuliah. Beliau mendapat beasiswa kuliah di mancanegara, yang ikut kuliah bersamanya itu beragam. Tapi ada didapati 2 mahasiswa yang tidak pernah terkalahkan kecerdasannya. Diperhatikan, kemudian diteliti, dicermati, kemudian ketemu yang menjadi rahasianya. 2 mahasiswa ini kalau jam 2 malam bangun. Apa yang dilakukan? Baca Quran. Ini yang menjadi rahasia sehingga 2 mahasiswa ini tak terkalahkan. Usut punya usut, ternyata 2 mahasiswa ini Yahudi. Lah Yahudi kok baca Quran? Waktu itu beliau, sesungguhnya kami Muslim yang lebih berhak terhadap Quran ini daripada Yahudi. Sejak itu kemudian ikut-ikutan setiap jam 2 malam ia bangun. Dan tidak berapa lama kemudian bisa mengalahkan semua mahasiswa. Menjadi mahasiswa teladan, pilihan, dan dengan karya serta prestasi yang luar biasa. Ini pula yang menggerakkan seorang ahli SDM. Namanya Bapak Farid Poniman. Bapak Farid Poniman itu penemu Stephen. Yang fingerprint. Anak-anaknya dibuat tidak sekolah semua. Walaupun sebelumnya sudah sekolah. Tapi tiap hari harus tilawah 10 juz, 10 juz, 10 juz. Untuk membuat serangkaian penelitian efek Al-Quran yang dibaca. Walaupun sudah ada yang meneliti, orang yang baca Quran ba'da maghrib sampai isya itu meningkat kecerdasannya 80%. Bagaimana kalau membaca Qurannya itu dari maghrib sampai maghrib? Berarti over, pinter banget gitu ya. Maka bukan tanpa tujuan kemudian para santri dan kita digerakkan baca, baca dan terus baca. Karena untuk mewakili mereka-mereka yang sudah meneliti, mereka-mereka yang ahli SDM, mereka-mereka yang profesor sekalipun itu tetap tertarik untuk bagaimana Al-Quran itu berefek dan mempengaruhi kepada dirinya. Dan ini yang sedang kita lakukan bertahun-tahun. Kalau Ustaz sendiri lebih dari 10 tahun meneliti bagaimana rasanya kalau membaca Quran itu 5 juz tiap harinya selain bulan Ramadan. Efeknya. Ternyata hasilnya luar biasa. Akan ada akselerasi demi akselerasi, akan ada percepatan demi percepatan. Maka benar yang disebutkan di dalam Al-Jum'ah ayat yang kedua ini. Dan itu pula yang dikerjakan oleh para sahabat dahulu. Karenanya kemudian diajak para sahabat dengan contoh pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau membaca Quran bersama sahabatnya. Rasulullah membaca Quran itu petunjuknya ada 3. 3 pilihan. A. Nisfahu. B.
awingkus minhu qalila, dikurangi sedikit, sepertiga malam. Yang pertama itu adalah separuh malam, kemudian yang kedua sepertiga, auzid alaihi, atau ditambah dari separuh malam 2/3 malam. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, maka berfungsilah Al-Quran itu akan mentransformasi energi ilahiyah kepada dirinya yang kemudian mendatangkan itu. Dan Rasulullah memilih 2/3 malamnya untuk qiyamul lail dengan membaca Quran yang sudah dihafalnya. Dan efeknya sebagaimana yang kita dengar, kita baca sampai hari ini. Maka selalu Al-Quran sesuatu yang mulia, sesuatu yang hebat. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang hamba yang dengan Qur'annya dibaca kecuali Allah akan kirim malaikat-malaikat dalam rombongan sifarahnya untuk memberikan rahmat kepada para pembaca Qur'an, para pembaca Qur'an. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan istiqomah oleh Allah, terutama di bulan Ramadan untuk selalu membaca Quran, sebanyak-banyaknya menghatamkan dan sebanyak-banyaknya membersamai Al-Quran agar hidup kita dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.